Mari kita siapkan hati kita bersama-sama.
bumi Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Dan biarlah kami juga datang di hadapan-Mu dengan puji kami, sembah kami. Kami rindu di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami memberi yang terbaik di hadapan-Mu dalam pujian kami dan ibadah kami. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya kehadiran tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin dan memberkati ibadah kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah sepanjang ibadah kami juga menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus kau
Demikian firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat dinyatakan di dalam kita yang tidak hidup dari daging tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh yang mati karena dosa,
tetapi roh adalah kehidupan perkara kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang merdeka dari tabiat manusiawi. Tabiat, temperamen atau pembawaan itu merupakan kondisi atau sifat kejiwaan seorang, seperti kondisi emosi, mudah atau tidak terpancing emosinya, kemudian kekuatan dan kecepatan reaksinya, dan suasana hatinya. Dan tentunya tabiat itu akan nampak di dalam perbuatan setiap hari. Kalau tabiatnya jelek, maka yang nampak di dalam perbuatan setiap hari juga hal-hal yang jelek. Kalau tabiatnya baik, maka yang nampak di dalam perbuatannya setiap hari adalah hal-hal yang baik. Dan Paulus di sini dia melihat orang dari dua pandangan yang dipandang Paulus. Yang pertama adalah orang yang belum percaya pada Yesus, di mana dia menyebut sebagai manusia yang hidup di dalam kedagingan mereka. Kemudian juga Paulus melihat orang-orang yang berada di dalam Kristus, yang berarti dia mempunyai roh Allah di dalam hidupnya, dan mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam roh, yang artinya bahwa di dalam kehidupannya itu selalu dipimpin oleh roh. Tentunya kita juga bertanya dan mengoreksi diri kita, apakah selama ini kita hidup di dalam daging atau kita hidup di dalam roh? Kalau kita hidup di dalam daging, berarti kita masih manusia kedagingan menurut Rasul Paulus, karena hidupnya tetap berada di dalam tabiat kedagingan. Kalau kita memang hidup di bawah tuntunan Roh Kudus, maka berarti kita adalah manusia yang rohani. Dan siapa yang tahu diri kita sendiri? Biarlah kita yang menilai diri kita. Namun saat ini kita akan melihat dua hal itu. Yang pertama adalah hidup dalam daging. Yang dimaksud Rasul Paulus dengan hidup dalam daging adalah tabiat manusia dalam segala kelemahan dan tabiat manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Jadi Paulus melihat bahwa ada orang-orang yang memang mudah jatuh di dalam dosa, dan bahkan mungkin hidupnya setiap hari hanya melakukan dosa dan tidak pernah lepas dari kehidupan berdosa. Maka Rasul Paulus melihat orang seperti itu adalah orang yang hidup di dalam daging mereka. Dan tabiat manusia yang berdosa ini menurut Rasul Paulus adalah orang-orang yang terpisah dari Kristus. Artinya dia tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya, atau tidak menerima Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya, sehingga hidupnya tetap hidup di dalam daging. Hidup menurut daging ialah hidup yang dikuasai oleh suara keinginan sendiri dan tabiatnya sendiri dibanding dengan suara Allah. Jadi dia hanya menuruti kemauan sendiri, keinginan sendiri, apapun yang dikerjakan bertujuan untuk kesenangannya sendiri. Sama sekali tidak berada di dalam kuasa Allah, sehingga hidupnya sesuka hatinya karena segala sesuatu berpusat kepada dirinya sendiri. Repot kalau orang yang hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Akhirnya hukum Allah tidak dipatuhi, perintah Allah tidak dipatuhi, dan bahkan ketika Allah mengendalikan hidupnya pun mereka tidak mau hidup di dalam kendali Allah. Dan menurut Paulus, daging adalah bagian yang rendah dari kehidupan manusia. Artinya bahwa ketika mereka hidup di dalam daging, di dalam dosa, maka mereka sebenarnya sedang hidup di dalam tabiat yang paling rendah. Oleh sebab itu, tentunya Paulus mengharapkan supaya kita tidak hidup di
di dalam daging. Lalu mungkin ada pertanyaan bagi kita, sebenarnya seperti apakah orang-orang yang hidup di dalam kedagingan mereka? Di dalam Galati pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Galati pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah sifat manusia tanpa Allah yang dituliskan oleh Rasul Paulus, atau perbuatan di dalam daging. Dan rupanya Paulus membagi dalam beberapa hal yang dikaitkan dengan perbuatan di dalam daging. Yang pertama, dosa-dosa secara sensual. Ya, melihat di situ adanya percabulan, dan tentunya percabulan, perzinahan ini adalah dosa-dosa yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar Tuhan, atau hidupnya tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berita-berita tentang perzinahan itu sering kita dengar. Dan mungkin kita pernah memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bagaimana orang tidak menghargai kehidupan berumah tangga, tidak menghargai lawan jenis, dan bahkan perzinahan, hubungan seks di luar nikah itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dan bagi Paulus ini adalah perbuatan di dalam daging yang seharusnya tidak dilakukan oleh setiap orang, terlebih orang percaya yang berada di dalam Kristus. Kemudian percabulan itu juga dosa yang dilakukan manusia terhadap lawan jenis. Mungkin di dalam hatinya ada percabulan, dalam pikirannya ada percabulan, baru dalam hati dan pikiran saja sudah berdosa. Apalagi kalau hal itu dilakukan di dalam perbuatan, maka jelas itu adalah perbuatan yang salah, dan menurut Rasul Paulus itu adalah perbuatan dosa. Maka bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah, hendaknya kita jaga hati kita, jaga pikiran kita. Karena hati, pikiran kita kalau tidak jaga, dan kita hidup di dalam percabulan baik dalam hati dan pikiran, maka suatu saat itu akan menjadi tindakan di dalam kehidupan kita, yang tentunya itu akan menghanguskan kita, sebab kita jatuh di dalam dosa percabulan. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, dengan adanya internet, maka kita juga harus berhati-hati dengan hal itu, supaya kita tetap bisa menjaga diri kita di dalam kebenaran. Jadi Paulus katakan bahwa orang yang hidup di dalam percabulan, maka mereka sedang berada di dalam dosa, dan bahkan mereka hidup di dalam kedagingan mereka. Kemudian juga kecemaran. Apa itu kecemaran? Tentunya hal ini masih dikaitkan dengan hal-hal yang seksual, berkaitan dengan percabulan, perzinahan, dan bahkan juga kecemaran ini seringkali terjadi di mana ada orang-orang yang melakukan penyimpangan secara seksual. Kalau sebelum pernikahan melakukan hubungan seks, ini penyimpangan. Kalau melakukan seks dengan sesama jenis, ini pun penyimpangan. Kalau berselingkuh, ini pun penyimpangan. Dan mungkin masih banyak hal yang lain yang tidak saya ungkapkan, yang tidak bisa saya ungkapkan berkaitan dengan kecemaran ini, karena penyimpangan seks ini. Jadi bagi kita ini sesuatu yang rawan dan bisa terjadi dalam kehidupan kita, karena banyak anak-anak muda hangus oleh karena kecemaran ini. Banyak rumah tangga yang hancur karena hidup di dalam kecemaran, sebab mereka tidak bisa menjaga kekudusan di dalam pernikahan.
Akhirnya rumah tangganya hancur, harga dirinya hancur. Hubungan suami istri tidak baik dan tidak saling percaya. Hubungan antara orang tua dan anak menjadi tidak baik. Hubungan dengan sama menjadi tidak baik. Karena apa? Hanya kecemaran di dalam kehidupan pernikahan. Bagi anak-anak muda yang belum menikah, hati-hati dan tetap jaga diri supaya tetap berada dalam kebenaran dan kekudusan tanpa terkecuali. Bagi yang sudah menikah pun seperti itu, harus tetap mau menjaga. Karena yang menikah pun bukan berarti mereka tidak ada godaan, cobaan untuk itu. Mereka pun masih tetap menghadapi cobaan dan godaan seperti itu. Apalagi yang jauh dari suami, jauh dari istri, mungkin melakukan pekerjaan yang jauh karena dinas dan sebagainya. Mari kita tetap menjaga diri kita supaya tetap berada di dalam kebenarannya, sehingga dijauhkan dari persinahan, perjauhan maupun kecemaran itu, dan hidup saya dan saudara tetap berada dalam kebenaran. Maka Rasul Paulus juga ingatkan yang dimasukkan dalam perbuatan daging itu adalah hawa nafsu. Dan rupanya hawa nafsu ini adalah satu keinginan manusia yang menggebu-gebu, yang mendorong dalam hatinya untuk melakukan sesuatu, termasuk akhirnya jatuh dalam dosa persinahan, percabulan dan kecemaran. Hawa nafsu ini dimiliki setiap orang, dan bahkan hawa nafsu itu kalau bisa dikendalikan, ini adalah karunia yang Tuhan berikan. Karena Tuhan pun memberikan hawa nafsu atau keinginan kepada saya untuk tertarik lawan jenis. Saya melihat istri saya tahu waktu itu belum istri saya ya, seorang perempuan yang saya kagumi, saya tertarik sama dia. Ketertarikan saya kepada dia ini normal. Akhirnya saya terus melangkah sampai kepada pernikahan. Dan sampai saat ini kami harus menjaga supaya tidak ada kecemaran di dalam pernikahan kami. Jadi ketertarikan lawan jenis ini normal kalau itu dilalui dengan cara-cara yang benar. Sebab itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau saya tertarik sama Pak Hadi, tidak normal. Ya. Atau istri saya tertarik sama Ibu Suyani, tidak normal itu namanya. Tetapi ketika tertarik dengan lawan jenis normal. Tetapi ingat bahwa kita harus tetap memiliki pengendalian diri. Jangan sampai kita turuti hawa nafsu kita, supaya jangan sampai kita jatuh di dalam kecemaran. Dan akhirnya dosa itu menghancurkan kita, menghancurkan mungkin pasangan kita atau orang yang kita cintai, atau juga mungkin itu bisa menghancurkan keluarga kita. Tetapi kalau kita tetap hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya bahwa keluarga kita terjaga, hidup kita juga tetap terjaga. Makanya Paulus mengingatkan bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan di dalam daging. Sehingga di dalam hal-hal yang seksual seperti itu, mari kita tetap berhati-hati supaya kita tetap berada di dalam kebenarannya. Dan dalam hal ini mari kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu yang seringkali menguasai manusia, sehingga mereka tidak bisa mengontrol dirinya. Kemudian Paulus juga berbicara tentang hal-hal yang religius yang digolongkan dengan dosa perbuatan daging. Di situ dikatakan ada penyembahan berhala. Apa itu berhala? Sesuatu yang diperlakukan seperti Allah. Mungkin juga sesuatu itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Dibuat seperti Allah, disamakan seperti Allah, dan diperlakukan seperti Allah. Disembah, dipuji. Padahal apa yang disembah dan dipuji itu tidak bisa melakukan sesuatu. Sebenarnya yang harus disembah, yang harus dipuji adalah Allah kita yang hidup, yaitu Allah di dalam Yesus. Tetapi berhala ini juga bisa berupa benda yang kita sayangi, kita cintai, kita perlakukan dengan luar biasa. Uang, siapa yang tidak suka uang? Uang, laki-laki uang. Lagu zaman kapan itu? Kapan dan di mana saja. Tidak tahu, lupa saya. Pokoknya lagunya seperti itulah. Katanya uang itu adalah segala-galanya. Dan memang siapa yang tidak perlu uang? Siapa yang tidak butuh uang? Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang?
Dan bahkan seringkali orang pun bisa dibeli dengan uang. Uang itu segala-galanya. Sehingga orang yang punya uang, dia menganggap itu juga segala-galanya. Orang yang menganggap bahwa uang itu adalah segala-galanya, maka uang ini bisa menjadi berhala. Demi mencari uang, orang rela untuk tidak beribadah. Demi mendapatkan uang, orang rela untuk menjual dirinya. Demi untuk mendapatkan uang, orang rela untuk hidup di dalam kecemaran. Apa? Uang. Maka uang itu bisa menjadi berhala yang disembah, yang dipuji, dianggap segala-galanya dan melebihi Tuhan. Mungkin juga benda-benda yang kita miliki, yang kita anggap sebagai berhala, kita perlakukan berlebihan lebih dari Allah. Hobi juga demikian bisa menjadi berhala. Dan rupanya di sini Paulus juga mengingatkan bahwa jangan kita memberhalakan sesuatu dan jangan kita menyembah kepada berhala, terlebih sesuatu yang kita ilahkan itu kita sembah. Jangan. Karena kalau sudah berbicara tentang penyembahan, maka yang perlu dan layak kita sembah adalah Allah kita yang di surga, yaitu Allah di dalam Yesus. Kemudian Paulus juga mengingatkan dosa dalam perdagangan, yaitu sihir. Sihir ini seperti apa ya? Atau seperti nenek lampir itu dalam cerita itu, atau orang yang bisa terbang dengan sapunya. Tetapi biasanya penyihir ini dia menggunakan mantra-mantra dan menggunakan kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Maka bagi orang yang datang kepada penyihir dan orang yang menjual jasa sihir, sama-sama mereka sedang berbuat di dalam kehidupan daging. Dan Paulus golongkan itu adalah orang yang berdosa. Ada yang masih punya mantra sampai saat ini? Jadi kalau mau ke toko gitu, mau buka toko ini, tokonya kebetulan jauh dari rumahnya, mau berangkat ke toko, kaki kanan harus gedruk 3 kali sambil ngucapin apalah, sambil melangkah satu kaki kiri. Nggak tahu sambil ngucapin apa, dengan tujuan melangkah dengan selamat dan rezeki datang, misalkan. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Padahal sebenarnya kita ini datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, berdoa, Tuhan hari ini saya mau bekerja Tuhan, mau buka toko, mau buka usaha, mau berangkat kerja. Pokoknya apapun yang akan kita lakukan, kita berdoa, mintanya kepada Tuhan. Jadi kita tinggalkan bentuk-bentuk sihir dan mantra-mantra yang mungkin pernah Bapak Ibu Saudara kalau punya dapat warisan itu dari orang tua, mari kita buang semuanya itu. Kita hanya percaya kepada Tuhan kita yang hidup. Dan biarlah kita hanya berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi bukan kepada orang-orang yang ahli sihir, dan bahkan mungkin kita juga mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Kata Paulus itu perbuatan di dalam daging. Kemudian Paulus juga mengelompokkan lagi, menggolongkan bahwa orang-orang yang hidup di dalam daging yaitu orang-orang yang hidup di dalam dosa yang bersumber dari temperamen mereka atau perilaku mereka, di mana dia katakan di situ ada perseteruan. Bapak Ibu Saudara-saudari tahu perseteruan itu apa? Tidak tahu sih, tapi sedang berseteru. Jadi orang yang berseteru itu mungkin dia tidak ada kecocokan dengan orang lain dan menganggap orang lain itu sebagai musuhnya. Sehingga kalau mau duduk, ibu saya baru mau duduk dan kebetulan sebelahnya ada Ci Ira. Ira lagi, bosan ya. Gak suka saya sama dia. Minggir, karena ada perseteruan di dalam hatinya. Kebetulan baru minggir, begitu sampai belakang ketemu yang lain lagi. Denny, menjengkelkan Denny ini. Apalagi kalau deket-deket sama dia nanti, aduh, sambil ngantuk gini-gini ganggu, pergi. Ada sesuatu yang tidak cocok dan itu disimpan di dalam hati sehingga tidak pernah bisa bersama dengan orang lain, memiliki sikap berseteru.
tidak bisa menerima orang lain sebagaimana adanya. Sikap bermusuhan, persoalan berarti punya sikap bermusuhan terhadap orang lain. Saya rasa hati yang seperti itu harus bertobat. Kita di hadapan Tuhan sama, amin. Yang kaya, yang miskin, yang baju merah, baju putih, baju hijau, biru, semua sama. Dan waktu masuk ke gereja juga tidak ditanya sepatunya harga berapa. Yang harganya 400 ke atas baru boleh masuk, yang 400 ke bawah di depan. Enggak juga. Semua sama. Yang berarti di hadapan Tuhan kita pun sama. Buat apa kita membangun perseteruan dengan orang lain? Dan orang yang berseteru dengan orang lain tidak akan pernah nyaman hidupnya. Baru masuk gereja aja udah dari depan tuh, udah langsung masuk. Gini dulu kepalanya dulu yang masuk. Lihat di situ ada siapa, di sini ada siapa, di sana ada siapa. Karena ternyata di setiap deretan itu ada orang-orang yang menjadi setrunya. Ya udah akhirnya duduk di sebelah persembahan. Ya kan tidak enak kan? Padahal di depan masih kosong. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi sikap perseteruan ini pun tidak baik. Kalau orang yang punya temperamen seperti ini, mari buang. Kemudian juga perselisihan. Biasanya perseteruan yang tidak kelihatan itu juga akan mengakibatkan perselisihan antara satu dengan yang lain. Biasanya orang yang berselisih ini akan menunjukkan perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada sesuatu yang berbeda, ada pandangan yang berbeda. Pokoknya ada hal yang tidak bisa disatukan lah antara keduanya. Dan akhirnya itu menimbulkan perselisihan antara satu dengan yang lain. Padahal sebenarnya perbedaan itu indah. Saya sama istri saya menyadari dari sejak saya kenal dia, kami berbeda. Pertama yang saya sadari adalah dia perempuan, saya laki-laki. Itu jelas berbeda. Tetapi bukan hanya itu. Dalam menyikapi segala sesuatu, antara saya dan dia juga berbeda. Tetapi ketika kami masuk dalam rumah tangga, membangun rumah tangga, dan kami menikmati perbedaan itu, dan rupanya perbedaan itu indah. Kalau perbedaan itu bisa saling melengkapi, maka perbedaan itu menjadi indah. Tetapi kalau perbedaan itu selalu dipermasalahkan, maka yang terjadi ya perselisihan antara satu dengan yang lain. Yang perlu dibenerin apanya? Hatinya perlu dibenerin. Karena dia masih hidup di dalam kehidupan daging. Kemudian mementingkan diri sendiri. Apalagi sudah ada perbedaan satu dengan yang lain dan memiliki karakter yang mementingkan diri sendiri. Pasti orang seperti ini tidak pernah bisa kalah dan tidak pernah mau ngalah. Saya benar, apa yang saya pikirkan benar, apa yang saya katakan benar, apa yang saya lakukan benar, dan tidak pernah salah. Orang yang selalu berpusat kepada dirinya sendiri, yang mementingkan dirinya sendiri, selalu menang. Bagaimana hubungan suami istri kalau sementara suami istri ini ingin selalu menang? Bagaimana bisa ada hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak kalau masing-masing ingin selalu menang? Bagaimana di dalam bergereja kita bisa melakukan pekerjaan bersama dengan rukun kalau masing-masing pengen menang, merasa bahwa dirinya lebih penting dan segala sesuatu yang dikerjakan itu lebih benar daripada apa yang dikerjakan orang lain? Maka kehidupan yang mementingkan diri sendiri ini pasti akan mendatangkan masalah dengan orang lain. Akhirnya Paulus juga katakan ada percidraan, ada roh pemecah dan sebagainya, dan akhirnya di dalam hubungan satu dengan yang lain menjadi tidak baik. Ada iri hati, dan Paulus ingatkan pada saya dan saudara, hendaknya hal-hal seperti itu jangan ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Sebab semuanya itu puncaknya adalah pembunuhan. Memang di dalam gereja tidak terjadi pembunuhan. Wah, kalau di dalam gereja terjadi pembunuhan ngeri. Ajaran dari siapa itu? Tetapi seringkali kita tidak sadar, kita ini sedang membunuh karakter orang lain.
Misalkan ini, saya kan kenal Pak Hadi sudah lama. Kemudian saya main ke Koinda, bisik-bisik sama Koinda. Koinda, jangan sekali-kali dekat sama Pak Hadi. Pak Hadi itu bawelnya Koinda. Pak Hadi itu kalau kesinggung sedikit marahnya, pokoknya ambeknya gede. Padahal sebenarnya Pak Hadi tidak seperti itu. Apa yang saya katakan kepada Kohendra berarti saya sedang membunuh karakter Pak Hadi dengan satu maksud supaya Kohendra menjaga jarak dan tidak dekat dengan Pak Hadi. Sering hal itu tidak kita sadari. Memang kita tidak membunuh seseorang secara fisik, tetapi dengan menceritakan kekurangan, kejelekan orang dengan satu maksud supaya orang lain tidak bersama dengan mereka, memisahkan antara satu dengan yang lain. Saya rasa ini jahat sekali, Pak. Jadi jangan sampai kita melakukan seperti itu, sehingga Paulus mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa itu adalah perbuatan di dalam daging. Kemudian Paulus juga melihat bahwa ada kelompok yang hidup di dalam kemabukan dan pesta pora. Rupanya itu juga digolongkan kehidupan di dalam daging. Biasanya pesta pora dan kemabukan ini seiring gitu loh. Jadi orang yang suka dengan pesta pora, seringkali orang itu juga suka dengan minuman yang memabukkan. Dan biasanya orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka berani melakukan kejahatan ketika mereka setengah sadar karena mabuk. Orang mabuk itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Kalau suami setiap hari mabuk, ya tidak bisa berpikir dengan jernih. Bagaimana mau mengasihi istri dan anaknya? Kalau seorang istri setengah mabuk, ya, setengah sadar, bagaimana bisa mengasihi suami dan anak-anaknya? Maka hendaknya kita punya kesadaran yang penuh supaya kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Jadi orang yang suka mabuk, hidup dalam pesta pora, kemewahan, kesenangan duniawi, kata Rasul Paulus, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki tabiat duniawi. Sehingga Paulus juga mengingatkan pada mereka bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal itu tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Sudah di bumi hidup sengsara, pada saat mati tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kok jadi orang kok begitu malang? Kenapa bisa malang seperti itu? Karena perbuatannya sendiri, karena kelakuannya sendiri, sehingga di bumi tidak bisa menikmati indah dan nikmatnya bumi. Pada saat mati juga tidak mendapatkan tempat yang baik yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi rupanya kehidupan di dalam daging itu akan sangat merugikan diri sendiri, dan itu juga bisa merugikan orang lain. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 8 tadi katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Mereka tidak berkenan. Coba kalau seorang ayah atau ibu, orang tua, mereka tentunya menginginkan supaya anak-anaknya itu melakukan sesuatu yang berkenan kepada orang tua. Kemudian bos juga mengharapkan supaya para pegawai itu bekerja dan melakukan sesuatu yang bisa memperkenan tuannya. Demikian juga Tuhan ingin supaya hidup saya berkenan, hidup Bapak Ibu saudara-saudari berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kehidupan di dalam daging, maka kehidupan itu tidak akan berkenan kepada Allah. Dan di ayat yang ke-6 dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6, hal itu adalah perseteruan dengan Allah. Artinya ketika orang hidup di dalam kehidupan daging, maka membuat mereka sedang berseteru dengan Allah. Kira-kira yang rugi siapa Bapak Ibu saudara-saudari kalau Bapak Ibu saudara-saudari berseteru dengan Allah? Allah yang rugi? Karena Bapak Ibu tidak memberikan persembahan, berarti kalau berseteru dengan Allah akhirnya Allah rugi? Saya rasa enggak. Allah tidak pernah rugi ketika kita memiliki satu sikap memusuhi Allah atau kita berseteru dengan Allah. Allah tidak pernah rugi. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa
kitalah yang rugi ketika kita berseteru dengan Allah. Karena Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Artinya kalau kita berseteru dengan Allah, maka kita juga tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Kita rugi. Dan bahkan kata firman Allah tadi, kalau kita mati juga kita tidak mendapatkan bagian apapun dalam kerajaan Allah. Allah tidak pernah rugi ketika kita marah dan tidak setia kepada Allah. Tidak, tapi kita yang rugi. Allah tidak pernah rugi ketika kita hidup di dalam daging, tetapi kitalah yang rugi. Oleh sebab itu, Paulus menginginkan supaya kita tidak hidup di dalam kehidupan daging. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 9, Paulus katakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena iman dan percaya kita kepada Yesus, kita diangkat menjadi anaknya dan kita adalah milik Allah. Amin. Kita adalah milik Allah. Dengan demikian, Paulus yakin bahwa kalau kita ini milik Allah, maka kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan kita, tetapi kita hidup di dalam pimpinan Allah, yaitu hidup di dalam roh. Maka yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hidup dalam roh. Roh dalam perjanjian lama itu ruah, yang berarti angin. Dalam pengertian ini bahwa ada kuasa seperti angin, kuasa yang dahsyat seperti angin. Kemudian dalam perjanjian lama ini juga dipakai dalam pengertian sesuatu yang melebihi manusia. Artinya bahwa manusia tidak bisa melakukan hal yang besar seperti ruah itu tadi. Kemudian bagi Paulus, roh itu menyatakan suatu kuasa ilahi. Yang berarti bahwa ada kuasa ilahi di dalam roh itu. Oleh karena itu, dalam bagian ini Paulus berkata bahwa ada waktu di mana orang Kristen ini dia hidup dalam kemanusiawiannya, yaitu hidup dikuasai oleh dosa. Dan dalam keadaan hidup dikuasai oleh dosa, maka ada hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu bukan menolong manusia lepas dari dosa, tetapi hukum Taurat itu justru selalu mengingatkan manusia akan dosa yang dilakukan. Tidak pernah memberikan jalan keluar, tetapi hanya mengingatkan. Kalau saya punya istri yang sangat mengasihi saya tentunya. Kenapa saya tahu kalau dia mengasihi saya? Karena tadi juga pagi-pagi udah direbusin telur ya. Ini telur rebusnya, siapin air putih yang hangat, kemudian teh manis. Aduh, rasanya saya ini jadi orang kok makmur pisan punya istri yang luar biasa, yang selalu mengasihi saya. Kalau saya punya istri, dia mengingatkan saya akan kesalahan saya. Ya, jangan lakukan itu. Ya, jangan lakukan ini, misalkan ini. Itu salah, begini tidak boleh. Tetapi dia tidak memberikan jalan keluar. Maka saya bisa frustasi. Karena apa? Wah, ibu mah cuma ngingetin aja. Lalu saya harus gimana? Gitu. Lah rupanya hukum Taurat pun seperti itu. Hukum Taurat hanya mengingatkan kita tentang dosa, menunjukkan kita bahwa kita sudah melakukan dosa. Namun hukum Taurat ini tidak pernah memberikan jalan keluar dari dosa itu sendiri, sehingga membuat manusia semakin frustasi oleh karena dosa dan kesalahannya. Enak enggak orang yang selalu ditegur? Suami-suami, senang enggak kalau selalu ditegur istrinya? Ya tergantung sih, ada yang senang, ada yang enggak, ada yang bilang bawel kamu mah. Istri-istri ada enggak yang senang selalu ditegur suaminya? Suami ini kok melebihi saya seorang perempuan bawelnya, karena tidak suka. Jadi rupanya hukum Taurat itu juga hanya mengingatkan saja dan tidak pernah memberikan jalan keluar. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, maka di situ ada jalan keluar.
di mana lewat pengorbanan Yesus itulah dosa saya dan saudara diampuni. Bukan diingatkan dosa-dosanya, tetapi apapun dosa yang pernah kita lakukan diampuni. Dan bukan hanya itu, tetapi karena percaya kita kepada Yesus, maka ada kekuatan Roh Allah di dalam hidup saya dan saudara yang selalu memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Maka saya percaya bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh, mereka akan selalu berada di dalam kemenangan. Karena setiap hari kita akan diperhadapkan dengan perbuatan daging. Tetapi kita mau hidup dalam kehidupan dagingnya atau tidak, itu tergantung pengendalian diri kita. Apakah kita sanggup mengendalikan diri? Tidak. Tetapi Roh Kuduslah yang menyanggupkan saya dan saudara untuk mengendalikan diri. Sehingga saya katakan, orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti dia memiliki pengendalian diri. Karena Roh Kudus itu kuat bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan demikian, maka hidup kita ini akan selalu dikuasai Roh, dipimpin Roh, dan ada bersama dengan Roh itu sepanjang hari. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan persoalan di dalam hidup saya dan saudara, juga menghadapi pergumulan yang berkaitan dengan perbuatan daging, maka kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Saya gambarkan kehidupan kita bersama dengan Yesus itu seperti kita sedang bernapas, sehingga hubungan kita dengan udara yang ada di sekitar kita. Setiap detik, setiap saat kita ini selalu bernapas, dan kita tidak akan bisa berhenti bernapas untuk beberapa menit. Namun kita akan ngap ketika kita tidak bernapas, dan kita selalu membutuhkan udara yang ada di sekitar kita, yang artinya bahwa kita tidak pernah bisa dipisahkan dengan udara yang ada di sekitar kita. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu menyertai saya dan saudara dalam segala keadaan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh berada di dalam Dia, kita menyerahkan hidup kita di dalam Dia, maka Dia akan menyertai saya dan saudara di setiap saat, di setiap waktu. Dan kita tidak pernah bisa jauh dari Tuhan kita. Kita akan mati ketika kita terpisah dari Tuhan kita. Dan kita akan hidup oleh karena kita bersama dengan Tuhan. Dan orang yang bersama dengan Tuhan, maka pikirannya sudah bukan pikirannya sendiri, tetapi pikiran Kristus yang ada di dalam pikirannya. Keinginannya bukan keinginannya sendiri, melainkan keinginan Kristus yang ada di dalam hidupnya. Dan hidupnya dikendalikan oleh Roh, hidupnya dikendalikan oleh Kristus, dan fokusnya kepada Allah. Sehingga mereka akan bisa memiliki buah roh, karena hidup di dalam roh. Lalu apa itu buah roh? Galati pasal yang kelima ayat 22 sampai 25. Ya, saya akan bacakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi orang yang berada di dalam Kristus, mereka yang hidup di dalam Roh, maka akan mengeluarkan buah Roh. Di mana buah Roh itu memiliki banyak rasa. Seperti nano-nano. Masih ada enggak permen nano-nano ya? Asam, asin, kecut. Oh, asam sama kecut sama ya. Dan rupanya buah roh ini juga satu buah, tetapi ada banyak rasa. Apa yang terkandung di dalam buah roh itu sendiri? Sukacita. Itu akan dianugerahkan oleh Kristus kepada saya dan saudara. Sehingga orang yang hidup di dalam roh, maka dia akan selalu memiliki sukacita di dalam hidupnya. Apa yang bisa merusak sukacita? Kekecewaan kita. Orang lain mungkin yang tidak sesuai dengan harapan kita.
keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau usaha yang kita lakukan tetapi kita selalu berada dalam kegagalan, dan masih banyak hal yang merusak sukacita saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam roh, mereka bisa menghadapi masalah persoalannya, dan mereka tidak akan pernah kehilangan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Maka saya percaya orang-orang yang sukacita ini adalah orang-orang yang memiliki ketahanan tubuh yang baik. Dan sukacita itu diberikan oleh Tuhan. Kemudian juga dia akan hidup dalam damai sejahtera. Namun ada yang lewat satu tadi yang belum saya sampaikan. Kasih. Kasih. Akhirnya saya kembali ke kasih dulu. Kasih. Kasih itu merupakan hal yang sangat penting, yang harus diterima dan harus dilakukan setiap orang. Yesus datang ke dunia ini mengampuni manusia oleh karena kasihnya kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena manusia berbuat dosa, Allah begitu mengasihi manusia, maka Yesus datang sebagai pernyataan kasih dari Allah. Kita semua memiliki keperluan untuk dikasihi. Ada yang tidak suka dikasihi? Ketika istri saya bilang begini, aduh, saya bersyukur kepada Tuhan punya suami yang sangat mengasihi. Waduh, rasanya sahabat saya sesak gitu. Berarti ada sesuatu wujud kasih yang saya nyatakan kepada istri saya. Dan saya tahu bahwa dia perlu kasih. Dan semua kita, kasih itu adalah kebutuhan dasar yang kita perlukan, dan semua memerlukan itu. Ketika orang tidak dikasih, mereka bisa tersinggung, mereka bisa kecewa. Ketika orang diabaikan, mereka bisa tersinggung, mereka bisa kecewa. Tadi saya mohon maaf, tadi ada beberapa jemaat yang mau masuk, kayaknya duduk sebelah sana. Dan pas mau masuk sudah ada di depan, istilah, ayo saya ini anaknya minta foto gitu. Jadi saya terus buru-buru foto. Saya pikir, oh iya kan belum menyapa. Akhirnya, ayo silakan masuk ya gitu. Karena saya sadar bahwa hanya menyapa itu adalah pernyataan kasih. Dan orang yang disapa, diberikan wujud kasih, mereka akan sangat senang karena merasa dihargai. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, maka mereka bukan hanya menerima kasih, tetapi mereka harus mewujudkan kasih. Kasih itu harus dinyatakan. Sekalipun hanya menyapa, hanya tersenyum, syukur-syukur bisa memberikan sesuatu dan sebagainya, tetapi belajarlah untuk memiliki sikap kasih. Jangan hanya menuntut kasih, tetapi lebih baik hidup di dalam kasih, karena orang pun akan mengasihi engkau. Dan bukan hanya itu, tetapi Tuhan sudah mengasihi engkau. Kasih, sukacita tadi sudah ya. Damai sejahtera. Damai sejahtera ini juga menjadi harapan setiap orang, karena orang tidak ingin hidup di dalam kehidupan yang kacau, tetapi mereka ingin supaya di dalam batinnya itu ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu pun datang dari Kristus Yesus yang adalah sumber damai sejahtera, dan Yesus itu akan memberikan damai sejahtera. Kalau orang Kristen kok tidak pernah memiliki damai sejahtera di dalam hatinya, perlu dipertanyakan. Dia membuka hati, menempatkan Yesus di posisi yang benar kan? Dan saya percaya ketika Yesus ada di dalam hidup saudara-saudara, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Kita akan memiliki ketenangan batin. Sekalipun mungkin sekitar kita tidak mendukung untuk itu, tetapi Yesus yang akan memberikan ketenangan batin. Dan ini sangat diperlukan, terlebih dalam situasi seperti sekarang ini. Apalah yang kita harapkan kalau tidak damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman di dalam batin kita. Kalau hidupnya damai sejahtera, maka saya percaya juga hidup bersama dengan suami juga damai, hidup bersama dengan istri juga damai, hidup bersama dengan orang lain juga damai. Sebab memang di dalam hatinya ada damai sejahtera. Kalau hatinya kacau, ya hubungannya suami sama suami kacau, hubungannya sama istri kacau, hubungan sama anak-anak kacau, hubungan sama orang lain juga kacau. Maka perlu dipertanyakan, ada tempat dah untuk Yesus di dalam hatinya. Jadi damai sejahtera itu
akan dimiliki oleh orang-orang yang hidup di dalam roh, sehingga mereka bisa merasakan damai sejahtera itu dalam dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain juga harmonis. Kemudian kesabaran. Kesabaran ini berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain, juga sikap seseorang terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Kalau kita diberhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan ini, bisa tidak kita bersabar? Orang yang bekerja tentunya harapannya adalah mendapatkan hasil. Udah bekerja, berusaha, tapi keuntungannya masih kecil, bisa tidak bersabar? Atau ketika berhadapan dengan masalah yang ada di sekitarnya, ada masalah di sekitarnya, bisa tidak tetap bersabar menunggu pertolongan Tuhan? Atau diberhadapkan dengan orang lain yang mungkin orang itu membuat kita jengkel dan selalu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, bisa tidak kita ini bersabar dengan orang lain, terhadap orang lain? Kalau saya belajar untuk Tuhan, beri saya hati yang sabar. Sekalipun sebenarnya sabar itu bukan sifat saya. Saya orangnya lebih banyak agak temperamen ya. Tetapi Tuhan melatih saya untuk hidup di dalam kesabaran. Dan saya yakin kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kesabaran itu pun akan kita miliki. Amin. Yang keras lagi Bu, amin. Akan kita miliki dalam segala keadaan kita. Mari kita belajar untuk sabar. Kemurahan. Kemurahan itu berarti juga dikaitkan dengan sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Bukan hanya berupa materi, mungkin juga kebaikan, mungkin juga perhatian. Seperti tadi saya katakan, barangkali juga hanya senyuman, sapaan. Jadi itu pun kemurahan yang kita berikan kepada orang lain. Dan kemurahan hati ini juga akan dikaitkan dengan kerendahan hati kita juga. Kalau kita memiliki kerendahan hati dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita dapatkan itu dari Tuhan, termasuk hidup kita dari Tuhan, maka kita juga akan belajar untuk memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Senyum itu sebenarnya murah kan ya? Murah enggak? Murah enggak senyum itu? Sebenarnya mahal juga sih. Karena orang yang tidak bisa senyum kayaknya juga susah senyum. Murah atau mahal ya? Ya mau murah mau mahal, tetapi senyum itu ada sesuatu yang sangat berarti dan bisa membangkitkan semangat orang lain dan bisa memberkati orang lain. Dan orang yang bermurah hati, maka mereka pun juga bisa memberikan senyumnya kepada orang lain. Jangan sifatnya itu seperti sok jaim, sok gimana lah supaya dihormati orang itu gimana gitu loh. Janganlah, tapi mari kita belajar untuk bermurah hati, termasuk dengan senyum kita kepada orang lain. Kemudian kebaikan. Ini adalah ketulusan hati untuk tidak hidup di dalam segala sesuatu yang jahat. Jadi hidup baik, hidup benar, dan selalu memiliki motivasi yang baik di dalam melakukan sesuatu. Karena memang dia memiliki kebaikan. Jadi jiwanya itu tulus. Apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan itu memang tulus, dilakukan dengan tulus. Tidak ada motivasi apapun untuk kepentingan diri sendiri. Biasanya kan orang bisa berbuat baik dengan tujuan mendapatkan sesuatu. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam kebaikan, mereka berbuat baik tetapi tidak mengharapkan sesuatu kecuali hanya bisa berbuat baik, sebab memang mereka berada di dalam Tuhan. Kemudian juga kesetiaan. Setia kepada pasangan, setia kepada pekerjaan yang memang harus dikerjakan, setia kepada gereja, terlebih setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan ini harus menjadi sifat kita. Kemudian kelemah lembutan. Lemah lembut ini hampir kayak kesabaran, tetapi lemah lembut ini adalah satu sikap kita di dalam penyangkalan diri, sehingga tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita ini selalu menunjukkan sikap yang lemah lembut. Dan lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Lemah lembut pun bisa tegas. Kalau salah ya salah, benar benar, tetapi tetap disampaikan dengan cara yang benar.
Menegur istri ya tegur, ingatkan. Menegur suami ya ingatkan, suami, anak-anak ingatkan. Kalau tegas ya harus tegas, tetapi bukan berarti harus dengan kemarahan. Ya, saya rasa kelemah lembutan ini juga harus dimiliki bagi orang yang hidup di dalam roh. Kemudian penguasaan diri, yaitu pengendalian diri untuk tetap hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Maka luar biasa bagi mereka yang bisa hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kehidupan yang dikuasai Roh Kudus berarti mereka juga berpusat kepada Kristus dan hidupnya hanya tertuju kepada Allah. Dan saya percaya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam roh, semakin hari mereka akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ada hal yang istimewa di dalam Roma pasal 8 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh yang memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ada hal yang istimewa yang Paulus katakan. Kita yang hidup di dalam roh, kita pun masih mengalami kematian secara tubuh. Dan saya rasa ini adalah satu proses yang dihadapi setiap orang. Salah satu hal yang pasti terjadi di dalam perjalanan hidup kita atau perjalanan hidup setiap orang, yaitu kematian. Secara fisik memang kita akan mengalami kematian, tetapi hal yang luar biasa adalah karena Yesus kita ini hidup, maka Allah juga akan memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Tubuhnya mati, dikubur. Yang tanah kembali pada tanah, tetapi roh kita kembali kepada Allah. Dan bahkan Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan kepada saya dan saudara. Kita tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Tuhan akan memberikan kehidupan karena Yesus yang kita sembah, Tuhan kita, Yesus itu bangkit 40 hari bersama dengan murid-muridnya yang menyatakan bahwa Dia hidup. Dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita di sana. Kita akan hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi orang yang hidup di dalam roh, selama dia hidup di bumi ini, dia akan merasakan ketenangan, ketentraman, damai, sejahtera. Dan pada saat dia meninggal, dia akan berada di tempat yang mulia yang Tuhan siapkan untuk kita sekalian. Jadi akhirnya lewat firman Allah ini, maka firman Allah mengajak kepada saya dan saudara. Ketika kita hidup di dalam kedagingan kita, mari kita tolak dan belajar hidup di dalam roh, supaya engkau memiliki damai sejahtera ketika engkau di bumi ini. Dan pada saat engkau pulang, maka engkau akan pulang ke tempat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita syukuri firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Kita menaikkan pujian kita dengan satu pujian Roh Kudus yang hadir di sini. Kita pujikan pujian dengan sepenuh hati kita. Dan biarlah karya Roh Kudus kita rasakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mau menanggalkan kehidupan dagingnya kita, dan kita hidup di dalam kehidupan roh, sehingga hidup saya dan saudara menikmati penyertaan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, dan kita memiliki pengharapan setelah kematian. Glory. Tuhan
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus, haleluya. Berikan Yesus. Syukur, syukur ya Tuhan. Haleluya. Bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu yang begitu tegas dan keras mengingatkan kami bahwa ada kehidupan di dalam daging dan ada kehidupan di dalam roh. Ampuni kami Tuhan kalau sering kali kami terjebak untuk hidup di dalam kedagingan kami, sehingga kami melakukan pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu, hidup di dalam keberdosaan kami. Ampuni kami, dan biarlah mulai saat sekarang kami belajar untuk hidup di dalam roh, menempatkan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami, Engkau yang menuntun kami, sehingga setiap langkah kami selalu berada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami, mendatangkan kekuatan bagi kami untuk mengambil keputusan untuk menolak kehidupan di dalam daging dan membiarkan diri kami hidup di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur buat berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami bersyukur Kau memberkati pekerjaan kami. Kami bersyukur Kau memberkati usaha yang kami lakukan. Kami selalu hidup dalam kecukupan bahkan kelimpahan oleh karena kemurahan dan pertolongan ya Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat kami untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami juga mengambil 1/10 dari berkat yang Kau berikan kepada kami untuk kembalikan di hadapan-Mu. Kami rindu mengembalikan semua ini dengan pengucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Kau sumber yang sudah memberkati kami, yang sudah mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai kami pulang. Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan keselamatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami sampai tempat tujuan kami masing-masing, dan kami boleh menikmati sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat